Tanpa berlatih soal akan sulit nih untuk bisa dapetin skor tinggi di SNBT dan juga lolos di SNBT 2024. Karena soal-soal nanti yang akan disajikan itu banyak loh teman-teman, dan waktunya terbilang sedikit. Oleh karena itu, agar kalian bisa dapetin skor tinggi nanti dan juga lolos di pilihan SNBT kalian, yuk belajar bareng-bareng lewat video ini, karena di hari ini kita akan bedah soal materi pemahaman bacaan dan menulis. Tanpa lama-lama, mulai aja yuk! Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Di sini ada teks atau bacaan yang membahas mengenai perubahan tatanan sosial di Jawa setelah berakhirnya Perang Jawa. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Pilihan yang tepat untuk kata bernomor 1 adalah A. Tidak perlu diperbaiki, B. Koloni, C. Kolonial menggunakan huruf C, D. Penjajahan, E. Belanda. Oke, karena yang ditanyakan di dalam soal itu hanyalah kata bernomor 1, maka kita fokus aja ke kata tersebut. Di sini ya, kata nomor 1 itu adalah kata kolonialisme, teman-teman. Nah, kira-kira apakah penggunaan kata kolonialisme ini sudah benar? Sudah benar, teman-teman. Di mana di sini kata kolonialismenya itu adalah untuk melengkapi frasa tatanan baru yang berperan sebagai subjek dari suatu kalimat. Dan kata kolonialisme ini, teman-teman, maknanya itu adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Nah, di sini kata kolonialismenya pun menjadi kata benda atau nomina yang melengkapi tadi frasa tatanan baru. Jadi untuk soal ini, teman-teman, jawabannya itu adalah yang A ya, kata kolonialisme ini tidak perlu diperbaiki. Sudah benar. Penggunaan dan juga letaknya dan perannya sebagai kata benda. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Di sini ada teks yang membahas mengenai momentum Sumpah Pemuda yang kita peringati pada 28 Oktober. Yang ditanyakannya itu adalah kata yang harus diperbaiki pada teks di atas adalah A. Masyhur, laiknya, B. Menahbiskan, mara bahaya, C. Pasca kemerdekaan, mara bahaya, D. Pasca kemerdekaan, masyhur, E. Laiknya, menahbiskan. Oke, di sini mungkin kalau kita lihat dari opsi jawaban dan juga diksinya itu ini ya, agak awam gitu ya teman-teman ya. Masyhur, menahbiskan, untuk mara bahaya pasti sudah dengar, tapi menahbiskan, laiknya itu yang jarang digunakan di dalam teks-teks ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, di sini kita mencari kata yang semestinya diperbaiki, berarti ada kesalahan kata. Dan kita langsung fokus aja teman-teman, tanpa perlu membaca teks, sebenarnya kita bisa langsung tahu kata mana yang harus diperbaiki. Nah, di sini kalau kalian lihat, yang perlu diperbaiki itu ada di opsi yang C, teman-teman. Pasca kemerdekaan dan juga kata mara bahaya. Kenapa? Semestinya di sini penulisan pasca kemerdekaan ini tidak perlu ada garis sambung ya. Ini tidak perlu ada garis sambung. Mana nih? Pasca kemerdekaan ada di kalimat 2 ya. Ini sebenarnya tidak perlu ada garis sambung, teman-teman. Langsung saja pasca kemerdekaan dan juga tulisannya tidak dipisah. Ditulis secara serangkai. Dan juga mara bahaya. Mara bahaya ini semestinya ditulis secara terpisah yang benarnya itu. Jadi mara spasi bahaya, bukan mara bahaya. Digabung gini. Ini semestinya ada spasi di sini, teman-teman. Ya. Jadi di sini, nah kata mara bahayanya ada di dalam kalimat 5 ya. Semestinya di sini ada spasi dulu. Mara spasi bahaya. Jadi untuk soal ini jawabannya jelas banget ya teman-teman, ada di opsi yang C. Pasca kemerdekaan tidak perlu menggunakan tanda garis sambung. Dan mara bahaya semestinya ditulis secara terpisah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Penggunaan tanda baca yang mengikuti Puebi terdapat pada kalimat A. Di sana ada harimau loreng, pinguin, dan gorila. B. Kami semua akan berangkat, minggu ini.
C. Lukisan paling tua dibuat pada tahun 1992, ada tanda titik koma, dan yang terbaru pada tahun 2001. D. Emosi muncul dari detail katanya. Nah, ini adalah ada kutipan langsung ya. E. Kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Oke, di sini kita diminta untuk mencari tanda baca yang penggunaannya sudah benar. Sesuai dengan PUEBI. PUEBI itu adalah pedoman bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Jadi yang menjadi kaidah bahasa Indonesia, pedoman bahasa Indonesia itu semua mengacu pada PUEBI. Dan kalau kalian lihat dari opsi jawaban, tanda baca yang digunakannya itu adalah kebanyakan ada tanda koma, kemudian titik untuk mengakhiri kalimat, kemudian ada tanda titik dua, kemudian ada tanda titik koma dan tanda petik. Itu adalah tanda baca yang memang ada di dalam kalimat-kalimat di opsi jawaban. Kalau tanda titik semuanya sudah menggunakan tanda titik ya. Jadi di sini kalau kita lihat dari secara penggunaan tanda baca titik sudah benar semua karena sudah menggunakan tanda titik semua ya untuk mengakhiri kalimatnya. Nah, berarti kita sisa mencari tanda baca lain yang mana nih yang sudah benar. Nah, kita lihat ya. Di sini teman-teman, yang benarnya itu ada di kalimat opsi E. Kalau tetangga bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang. Di sini tanda komanya digunakan untuk memisahkan antara kalimat anak kalimat dan juga induk kalimat. Di mana anak kalimatnya itu adalah kalau tetangga bersikap tak acuh. Induk kalimatnya anjing kami akan mati terpanggang. Jadi di sini untuk memisahkan antara anak kalimat dan juga induk kalimat. Kalau yang lain yang mana sih Kak yang salah? Nah, kalau yang lain di opsi yang A ini semestinya karena ada 3 perincian ya, semestinya ini ada tanda koma juga teman-teman ya kalau ada 3. Jadi harimau loreng, pinguin, dan gorila. Kalau yang B ini tidak perlu menggunakan tanda koma. Karena apa? Karena di sini dia satu kalimat aja. Minggu ini adalah keterangan waktu, jadi tidak perlu ada menggunakan tanda baca koma. Kecuali kayak yang tadi, ada anak kalimat dan induk kalimat, baru perlu ada tanda koma. Kalau di sini kan nggak ada, jadi nggak perlu ada tanda koma. Kalau yang C, kenapa salahnya Kak? Yang salahnya itu adalah tanda titik koma. Ini juga salah penggunaannya. Apalagi di sini sudah ada konjungsi dan. Jadi semestinya kita bisa memilih nih antara mau menggunakan tanda baca atau menggunakan konjungsi. Jadi semestinya tidak perlu ada tanda baca titik koma. Kemudian yang D di sini juga kurang tepat. Semestinya masih ada tanda koma dulu ya setelah kutipannya. Jadi untuk soal ini jawabannya ada di opsi yang E ya, yang sudah benar. Memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Eits, tunggu dulu guys. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share videonya ya. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada teks yang membahas mengenai apa nih? Budaya generasi muda pada setiap zaman itu berbeda-beda. Jadi setiap era, setiap zaman Gen Z, kemudian ada gen lain itu berbeda. Kita langsung aja masuk ke soalnya. Kata tersebut pada kalimat 6 merujuk pada A. Membuat rekaman tanggal lagu, B. Dominasi musik, C. Generasi muda, D. Generasi musik, E. Foto atraktif di media sosial. Oke. Di sini soalnya adalah terkait dengan kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk pada sesuatu hal lain yang sudah dijelaskan di dalam kalimat sebelumnya, teman-teman. Jadi kata tersebut, ini, itu, dan lain-lain itu adalah bentuk kata rujukan yang merujuk pada hal lain yang sudah dijelaskan. Bukan cuma di kalimat sebelumnya, tapi juga bisa di kalimat-kalimat sebelumnya. Kayak gitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kata tersebut. Ini adalah kata rujukan. Di kalimat 6. Dia merujuknya pada apa sih? Nah, ini ya kata tersebutnya. Salah satu hal yang mengubah gaya hidup tersebut adalah internet. Kata tersebut ini sudah pasti akan merujuk pada hal lain yang sudah dijelaskan. Bisa di dalam kalimat 5 atau di kalimat-kalimat sebelumnya. Dari 1 sampai kalimat 4. Nah, di sini untuk tahu apa
merujuk pada hal apa, maka kita cari dulu topik pembahasan yang lagi dibahas oleh si penulis, teman-teman, di dalam teksnya atau di dalam paragrafnya. Karena topik yang dibahas di dalam teks atau paragraf ini itu adalah mengenai musik dari era tahun 90-an yang berubah seiring waktu, maka kata tersebut ini merujuk atau mengacu pada dominasi musik ya. Mengenai dominasi musik. Jadi untuk soal ini jawabannya ada di opsi yang B. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Di sini kalau kalian lihat ada teks atau paragraf atau bacaan yang membahas mengenai indeks harga saham gabungan yang turun tajam nih pada tahun 2020. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Penggunaan istilah stagnan dalam kalimat ketiga paragraf pertama bermakna A. Kemajuan pesat, B. Perkembangan terus-menerus, C. Pelambatan, D. Kondisi yang terhenti, E. Terputus. Oke, soal ini menanyakan mengenai makna kata, makna istilah stagnan dalam kalimat ketiga paragraf pertama. Oke, kita cari dulu ya. Nah, ini ya. Sedangkan 120 saham lainnya stagnan. Kita diminta untuk mencari makna dari istilah stagnan ini. Oke, di sini teman-teman, jadi kalau kita lihat ke konteks kalimatnya, makna dari kata stagnan ini adalah kondisi yang terhenti. Jadi berhenti gitu ya, kondisi yang berhenti. Karena apa? Karena teman-teman berdasarkan topik pada paragraf pertama itu adalah membahas mengenai IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan yang dibuka di awal perdagangan mengalami penurunan dan berdampak pada saham-saham yang mengalami stagnan. Jadi karena ada penurunan maka menjadi apa nih? Menjadi kondisi yang terhenti. Saham-saham lainnya itu adalah terhenti. Dan kalau kita mengacu ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, stagnan tersebut juga memiliki arti apa? Dalam keadaan yang terhenti. Dikaitkan dengan topik dalam paragraf pertama, maka stagnan dalam kalimat ketiga memiliki makna kondisi yang terhenti akibat dari penurunan IHSG. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya teman-teman ya. Makna istilah stagnannya itu adalah kondisi yang terhenti. Tapi kalau kita kaitkan dengan topik paragraf pertama, stagnannya ini bermakna kondisi yang terhenti akibat dari penurunan IHSG. Jadi 121 saham lainnya terhenti akibat dari penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman soal mengenai pemahaman bacaan dan menulis yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian lewat video ini. Kira-kira menurut kalian soal yang tadi mudah atau sulit nih? Pastinya mudah ya. Semoga dari soal-soal yang sudah aku tampilkan hari ini di video ini bisa bantu kalian untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi SNBT yang sudah di depan mata. Dan sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share videonya ya. Dan terakhir, aku ngucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!